Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video yang kemarin terkait fitur-fitur yang ada di Bigseller. Nah, hari ini saya akan kupas secara tuntas fitur proses pesanan yang ada di Bigseller sob. Nah, penasaran kan bagaimana cara mengelola banyak pesanan di banyak toko yang berbeda marketplace dan berbeda jasa kirim? Nah, simak video ini sampai habis, sob. Nah, untuk kalian yang punya banyak toko di marketplace atau kalian seorang supplier yang juga ikut mengekspansi marketplace online, nah pertanyaannya, apakah orderan online ataupun offline kalian setiap harinya stabil, sob? Atau kalian masih kebingungan memproses banyak pesanan di banyak toko yang ada di marketplace secara online? Atau bahkan pesanan online kalian tidak keurus gara-gara pesanan offline kalian membludak? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dengar ketika sharing bareng teman-teman seller yang sudah punya banyak toko atau biasanya dengan para supplier. Nah, untuk kalian sobat-sobat seller yang masih kebingungan dalam mengurus banyak toko di banyak platform marketplace atau mengurus banyak pesanan di berbeda platform marketplace, sekarang nggak usah bingung sob. Karena sekarang sudah banyak website omnichannel yang mempermudah para seller dalam mengelola banyak toko di banyak platform marketplace. Contohnya Bigseller. Nah, Bigseller sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya sudah bisa diintegrasikan dengan banyak toko, puluhan bahkan ratusan. Dan dengan Bigseller ini sudah bisa menjangkau banyak platform marketplace, sehingga ketika para seller memanfaatkan website Bigseller ini tidak perlu ribet keluar masuk atau login logout tiap-tiap platform seller center marketplace-nya. Cukup semuanya dikelola dalam satu dashboard atau dalam satu sistem sob. Nah, jika kalian adalah seorang seller atau supplier yang punya toko lumayan laris setiap harinya atau pesanan atau orderan kalian mencapai 1000 sampai 3000 orderan per bulannya, kalian bisa manfaatkan website omnichannel Bigseller ini sob. Kan lumayan, di paket gratisnya atau free trialnya bisa menjangkau 5 toko yang bisa diintegrasikan dengan 3000 pesanan per bulannya. Jadi ketika kalian mengintegrasikan 5 toko andalan kalian yang punya penjualan yang baik dengan 3000 pesanan per bulannya, maka kalian tidak perlu repot lagi sob. Kalian tinggal kelola toko-toko kalian yang sudah kalian integrasikan tadi di website omnichannel Bigseller sob. Nah, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian cara memproses banyak pesanan di banyak toko yang berbeda marketplace, bahkan berbeda jasa kirim. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, silakan seperti biasa yang belum like video ini, like dulu dong. Sebagai apresiasi kalian kepada saya agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Oke sob, kita langsung ke tutorialnya saja agar lebih mudah. Let's go. Oke sob, kita masuk ke Google Chrome atau ke browser dulu seperti yang sudah saya jelaskan di video yang kemarin. Kita langsung saja buka Bigseller. Oke, kemudian kita masuk. Nah, kita akan masuk di halaman awal Bigseller. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ketika kalian belum punya akun Bigseller, kalian tinggal mendaftar saja sob, karena cara mendaftarnya sangat mudah. Atau kalian bisa kepoin channel YouTube Jaga Jualan. Di situ sudah ada tutorial bagaimana cara mendaftar akun Bigseller sekaligus cara mengintegrasikan toko kalian ke Bigseller agar lebih mudah dalam pengelolaannya. Oke. Karena saya sudah punya akun, maka kita langsung masuk saja sob. Oke, setelah login maka kita akan masuk di halaman dashboard Bigseller. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika kalian mengintegrasikan atau masuk akun trial atau akun percobaan, kalian bisa integrasikan 5 toko andalan kalian sob. Sehingga ketika kalian ingin mengelola proses pesanan, maka kalian tinggal lihat notifikasinya di sini ya, di pesanan
kemudian ada pesanan baru, ada akan kadaluarsa, kekurangan stok, dan menunggu di pick up. Nah, kalian tidak perlu keluar masuk dari seller center platform toko-toko kalian sob. Kalian tinggal kelola semuanya di akun big seller ini. Gimana? Mudah bukan? Nah, di mode trialnya itu bisa sangat mudah. Atau kalian misalnya, saya orderan saya tiap bulan itu mencapai 50.000 orderan. Wah, jadi kalian bisa sob tingkatkan di mode berbayarnya. Atau kalian misalnya tiap bulan itu 50.000 pesanan. Nah, kalian bisa paket platinum atau mungkin di paket gold atau paket silver, paket basic. Nah, itu adalah paket-paket berbayar. Tapi kalau kalian misalnya supplier yang termasuk baru tapi tiap hari itu stabil di 2.500 sampai 3.000 orderan, kalian bisa gunakan paket gratis ini sob. Oke, kita klik pesanan baru, maka akan diarahkan ke menu pesanan dan proses pesanan. Nah, di sini adalah menu-menu untuk memproses pesanan-pesanan kalian yang sudah kalian tautkan atau integrasikan toko-toko kalian ke big seller ini. Atau kalau manual itu kalian memproses pesanan lewat seller center sob. Tapi sama. Itu tadi lewat dashboard, kemudian pesanan baru. Nah, kita bisa secara manual kita masuk ke menu pesanan, kemudian ke proses pesanan. Maka tujuannya sama sob. Jadi tujuannya di proses pesanan. Nah, di sini ada menu-menu yang mungkin kalian itu sudah tidak asing ketika kalian jadi seorang seller. Nah, menu-menunya ada banyak nih. Yang pertama, semua pesanan, menunggu diproses, menunggu dicetak, menunggu di pick up, pesanan dikirim, dan pesanan disisihkan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu sob, biar kalian lebih mengetahui definisi dari masing-masing menu ini, biar kalian bisa enak dalam mengelolanya. Oke, yang pertama semua pesanan. Nah, ini paling atas sendiri. Nah, semua pesanan adalah semua orderan yang masuk ada di dalam sini. Nah, biasanya dari pesanan-pesanan sebelumnya juga ada. Nah, kalian juga bisa filter lewat menu status ini. Nah, ini. Kalian bisa filter semuanya di sini, sob. Kemudian ada menunggu diproses. Adalah pesanan yang baru masuk termasuk pesanan yang belum diproses. Kemudian menunggu dicetak adalah semua proses setelah proses pesanan. Jadi semua yang perlu dicetak itu di sini sob, di menunggu dicetak sini. Kemudian menunggu di pick up adalah pesanan yang sudah siap dikirim dan termasuk semua pesanan yang telah mengajukan nomor resi dan siap menunggu kurir menjemput dan scan pesanan sob. Kemudian pesanan dikirim adalah pesanan yang sudah berhasil dikirim atau dalam perjalanan menuju pembeli, termasuk pesanan yang sudah di-scan dan diterima pembeli. Kemudian yang terakhir ada pesanan disisihkan, yaitu semua pesanan dari pesanan baru dan pesanan diproses yang disisihkan secara manual dan juga bisa dikembalikan secara manual sob. Jadi biasanya di pesanan disisihkan ini untuk menghitung ketersediaan stok, atau biasanya untuk melihat stok itu masih ada apa tidak di gudang. Jadi kita bisa memanfaatkan pesanan disisihkan. Nah, kita masuk ke menu yang pertama, yaitu semua pesanan. Nah, di semua pesanan ini kita bisa mensortir pesanan-pesanan sebelum atau pesanan-pesanan yang sudah ataupun belum diproses. Lewatnya mana? Lewatnya di status ini. Nah, ini ada beberapa filternya. Yang pertama, new. Artinya pembeli telah menyelesaikan pembayaran, atau kalau ada pesanan COD juga masuk sini dan menunggu penjual untuk mengirim. Ini pesanan new. Kemudian to ship adalah pesanan yang telah berhasil dipindahkan ke pesanan diproses dan menunggu di packing. Kemudian to pick up artinya pesanan sudah dibungkus dan menunggu di pick up oleh kurir atau menunggu diantarkan ke jasa pengirim. Kemudian shipped
artinya paket sudah di pick up oleh kurir dan sudah punya informasi logistik. Complete adalah riwayat pesanan sudah diselesaikan. Biasanya ini pesanan yang sudah sampai ke pembeli. Kemudian voided artinya pesanan masih belum diproses dan masih disisihkan. Nah, ini masuk ke pesanan yang disisihkan tadi sob. Jadi pesanan yang belum ingin diproses untuk mengecek ketersediaan dari stok atau ketersediaan dari barang dan lain sebagainya. Kemudian canceled adalah pesanan yang dibatalkan. Semua pesanan yang dibatalkan oleh pembeli itu masuk ke sini. Kemudian ignored adalah pesanan dengan status platform tidak dikenal. Nah, ini tadi adalah beberapa filter yang ada di semua pesanan ini. Kalian bisa memanfaatkan filter-filter tersebut untuk mencari pesanan yang kalian inginkan sob. Nah, saya akan menjelaskan kepada kalian cara memproses banyak pesanan dengan menggunakan platform Bigseller ini sob. Nah, di Bigseller sendiri bisa memproses pesanan secara massal walaupun beda toko, beda marketplace, bahkan beda jasa pengiriman. Jadi lebih gampang dan lebih praktis. Misal nih, ada banyak orderan. Nah, ini sudah saya siapkan untuk kalian tutorial cara memproses pesanan. Nah, misalnya banyak pesanan orderan ini ya. Kita bisa langsung proses secara massal atau klik rincian produk ini sob. Jadi secara otomatis akan mencentang semua pesanan yang belum diproses ini. Atau kalian bisa memproses secara satu persatu dengan mengklik gambar kardus ini. Nah, proses ini. Nah, tergantung kalian enaknya gimana. Atau kalian bisa misalnya ketika banyak ada puluhan, itu kalian bisa filter di sini sob. Per jasa kirim atau status dicetak atau jenis paket dan lain sebagainya. Kalian bisa proses per filternya. Nah, saya contohkan kita proses secara satu persatu. Kita klik ini ya. Jadi ada simbol kardus, kita klik proses. Nah, maka akan secara otomatis berpindah menunggu dicetak. Nah, ini. Atau kita bisa proses secara massal sob. Nah, seperti tadi kita cetak, kita klik rincian produk, maka akan tercentang semua produk-produk yang perlu diproses. Kemudian kita klik proses ini. Nah, di proses siap diproses ini ya, maka kalian bisa ubah metode pengiriman. Nah, karena berhubung ini adalah pesanan manual yang sudah saya buat secara manual, maka tidak bisa diubah sob. Yang bisa diubah itu cuma pengiriman dari Shopee. Nah, jika kalian menautkan akun-akun Shopee kalian ubah metode pengiriman ini, kalian kirim ke counter atau kalian inginnya di drop oleh si jasa kirim, maka kalian bisa ubah di sini sob. Nah, berhubung ini akunnya pesanannya pesanan manual, maka tidak bisa kita ubah. Nah, kita langsung proses saja semua ini. Oke, sudah. Nah, maka semua pesanan itu berpindah menjadi menunggu dicetak. Nah, tadi kalau pesanan itu gagal sob, itu akan masuk ke proses gagal ini dan akan keluar notifikasinya biasanya di bawah produk atau pesanannya. Kenapa dia kok gagal diproses? Jadi seperti itu sob. Nah, kita kembali ke menunggu dicetak. Nah di menunggu dicetak ini sob, kalian bisa mencetak label pengiriman, daftar pengambilan barang, summary list, dan invoice. Nah, ini adalah beberapa yang perlu dicetak untuk kebutuhan internal ataupun kebutuhan eksternal juga. Seperti misalnya ketika ada pembeli minta invoice dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan acuan atau kalian bisa memprosesnya di sini. Nah, caranya adalah kita misalnya klik rincian produk, jadi semua saja langsung kita klik. Kemudian cetak label pengiriman. Nah, label pengiriman ini adalah label yang berisi informasi paket seperti nama pembeli, alamat tujuan, nomor handphone, yang biasanya paket
label pengiriman ini ditempel di paket kalian sob. Nah jadi gambarnya seperti ini sob. Nah ini adalah gambar label pengiriman. Kemudian kita ada lagi yang namanya cetak daftar pengambilan barang. Nah jadi seperti ini. Nah cetak daftar pengambilan barang adalah daftar produk untuk proses packing sesuai nomor pesanan. Jadi untuk daftar barang yang dipesan itu biar tidak ada kesalahan. Biasanya tim packer itu menggunakan daftar pengambilan barang ini untuk memastikan paket-paket itu tidak salah masuk ke dalam paket sob, dalam kardus atau dalam packingan. Jadi dengan menggunakan packlist ini atau daftar pengambilan barang, maka kita akan mempermudah dalam mengelola pesanan dari pembeli itu sob. Nah ini adalah gambarnya seperti ini. Kemudian ada satu lagi yang namanya summary list. Nah summary list ini adalah daftar ambil barang atau acuan untuk packer dalam mengambil barang di rak gudang biar tidak bolak-balik. Nah ini biasanya dipakai packer atau orang yang ada di gudang itu untuk mengambil paketnya. Biasanya ketika dia punya gudang itu kan banyak rak-raknya. Jadi ini adalah acuan dalam pengambilan barang. Nah bedanya dengan pengambilan barang, daftar pengambilan barang dan summary list itu apa? Kalau daftar pengambilan barang, jika ada SKU produk yang sama akan ditampilkan berulang. Nah jadi kalau ada SKU yang sama itu ditampilkan berulang. Jadi seperti ini sob. Nah ini kan juga ada SKU yang baju tidur seksi ini. Nah ini ada 2 SKU. Tapi kalau di summary list itu jika ada SKU yang berulang maka akan ditulis 1. Tetapi yang dilipat gandakan itu adalah jumlah kuantitinya. Jadi ini buat acuan. Jadi biar nggak bolak-balik, biar tidak kebingungan si packer tersebut ngambil barang di rak. Jadi seperti ini. Nah ini kan baju tidur seksi itu ada 4. Kemudian ini kan per SKU ada 1. Tetapi yang ditulis kuantitinya itu dilipat gandakan sob, sesuai dengan pesanan yang ada yang kalian proses itu. Jadi seperti itu bedanya. Nah kemudian yang terakhir itu ada satu lagi namanya invoice. Nah seperti ini, invoice itu seperti ini. Jadi nota atau bukti pembelian. Nah ini biasanya kalau ada pembeli itu minta ya buat dijadikan nota pembelian. Biasanya untuk dokumentasi keluar masuk barang di perusahaan misalnya, atau bisa digunakan sebagai internal gudang atau internal toko saja sob. Jadi seperti itu. Dan itu adalah beberapa dokumen yang dibutuhkan penjual untuk internal ataupun eksternal toko sob. Jadi misal produk kalian di gudang masih sedikit, kalian paling cuma cetak label pengiriman ini saja. Nah kalau kalian ingin mencetak yang banyak tadi itu biasanya khusus untuk seller-seller yang sudah punya gudang atau pengelolaan warehouse sendiri. Jadi akan semakin mempermudah seller dalam memproses pesanan atau mempacking dari paket kalian sob. Nah ketika kalian sudah mencetak beberapa dokumen tadi, maka kalian tinggal kirim sob. Klik kirim ini. Nah maka konfirmasi. Nah berhasil dikirim, gagal 0. Nah maka semua pesanan tersebut akan berada di menunggu di pick up. Nah kalian tadi juga bisa proses pesanan satu persatu sob, tapi saya tutorialkan langsung memproses banyak pesanan tadi ya. Nah itu tadi adalah cara memindahkan atau mengirim dari menunggu dicetak ke menunggu di pick up. Tapi kalian tadi sebenarnya bisa sob gunakan scan dan kirim ini. Maka kalian tinggal scan atau biasanya menggunakan scan tembak itu yang ada kayak di minimarket itu. Maka secara otomatis produk tersebut akan menunggu dikirim ya, atau menunggu di pick up. Jadi ketika kalian masukkan
resi di sini, maka kemudian klik kirim, maka proses pesanan tersebut akan menjadi menunggu di pick up dan kalian tinggal cetak tanda terima atau manifest. Nah, di menunggu di pick up ini kalian bisa sob juga mencetak tanda terima atau manifest. Caranya seperti ini. Nah, kita tandai semua rincian produk, kemudian cetak tanda terima. Nah, ini adalah tanda terima atau manifest. Manifest ini adalah sebagai bukti produk yang dikirim itu selamat sampai tujuan atau kembali ke tujuan. Biasanya dijadikan arsip atau dokumen penting dalam internal atau perusahaan atau toko. Jadi seperti itu sob. Nah, kalau sudah, maka ini tinggal menunggu dari jasa kirim. Nah, entah itu kalian di drop atau kalian antar sendiri ke jasa kirim, maka ketika jasa kirim tersebut melakukan scan ke produk kalian, maka secara otomatis produk kalian akan pindah di pesanan dikirim ini sob. Nah, tetapi berhubung ini adalah pesanan manual, maka kita harus sebenarnya kalau kita ikuti jasa kirim yang ada misalnya di JNT, JNE dan lain sebagainya, ketika walaupun itu pesanan manual, ketika di-scan oleh jasa kirim maka akan berpindah di pesanan dikirim. Tetapi berhubung ini jasa kirimnya ini saya awur ya, saya ngarang sendiri, maka kita prosesnya juga secara manual sob. Jadi satu persatu. Nah, berhasil dikirim. Karena ini memang tidak ada jasa kirimnya sob. Ini saya buat-buat sendiri. Nah, ini salah satu misalnya kalau kalian proses secara satu persatu juga bisa seperti ini sob. Nah, maka semua pesanan tadi pesanan dikirim. Jadi tinggal menunggu pesanan tersebut sampai ke pembeli kalian. Nah, itu tadi adalah cara memproses banyak pesanan di Big Seller Shop. Jadi kalian tinggal integrasikan toko-toko yang punya potensi penjualan yang bagus atau orderan yang bagus setiap bulannya, kalian integrasikan saja ke Big Seller. Nah, kalian tidak perlu keluar masuk atau login logout per seller center platform kalian sob. Misalnya kalian memproses di platform A, kalian masuk dulu, kalian proses, kemudian kalian logout, masuk ke platform B, kalian proses pesanan dan seterusnya. Itu tidak perlu sob, kalian tinggal integrasikan saja di paket gratisnya atau free trialnya itu bisa menjangkau 5 toko yang bisa diintegrasikan. Lumayan sob, 5 toko. Jadi toko-toko kalian yang sekiranya punya potensi penjualan yang bagus, kalian integrasikan saja. Kalian tinggal proses pesanan walaupun banyak seperti yang sudah saya tutorialkan tadi. Tidak perlu keluar masuk atau login logout dari seller center platform kalian sob. Nah, gimana? Mudah bukan? Nah, itu tadi adalah penggunaan dari Big Seller. Nah, ada satu lagi sob. Ketika kalian adalah seorang supplier atau kalian punya banyak toko dan juga membuka toko offline juga, maka kalian bisa manajemen pesanan kalian juga bisa lewat Big Seller, yaitu dengan cara penggunaan pesanan manual. Nah, pesanan manual ini seperti yang sudah saya contohkan tadi, saya pakai pesanan manual, tapi dalam jasa kirimnya itu memang saya buat-buat sob. Nah, kalian juga bisa buat di pesanan manual ini. Nah, kita langsung ke tutorialnya saja sob. Nah, pesanan manual tadi masuknya di pesanan, kemudian pesanan manual. Nah, ini adalah cara untuk menjangkau atau untuk menyinkronkan stok-stok kalian biar tidak ada perbedaan stok sob. Jadi ketika kalian di online itu kalian alokasikan 50 stok, kemudian di offline itu 25 stok, kalian juga bisa
membuat pesanan manual itu lewat big seller ini sob. Nah ini contohnya informasi pesanan. Nah itu ada nomor pesanan misalnya ini saya tutorialkan saja sob. Cara pembayarannya misalnya COD, transfer, prepaid. Nah logistiknya apa? Misalnya JNT dan lain sebagainya. Nomor resi kalian isi sendiri manual. Jasa kirimnya. Nah ini yang perlu misalnya kemudian nama pembeli, daerahnya. Nah daerahnya mana? Nomor HP. Nah ini yang perlu diisi itu yang ada bintang-bintang merah ini sob. Nah mungkin yang tidak perlu diisi, mungkin kalian kalau pengen diisi ya diisi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah informasi penjual ini ada nama gudang, ini jika kalian sudah memanfaatkan fitur warehouse atau pergudangan. Nah di channel Jaga Jualan nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengelola pergudangan atau warehouse di big seller sob. Jadi kalian kepoin aja sob. Nah ini misalnya saya sudah buat gudang. Nah ini kemudian yang terakhir itu, nah di sini misalnya pembeli kalian ada di Jawa Tengah tadi ya, kalian ada di Jawa Timur, itu berapa sih ongkirnya? Misalnya ongkirnya ada 12.000. Nah kalian kasih diskon apa tidak? Kalau kasih diskon tambahkan, misalnya diskonnya jika kalian kasih diskon karena saudara itu kalian kasih diskon 1.000 misalnya. Nah kalian pilih apa produknya, misalnya kaos ini ya. Kaos ini harganya kalau kalian jual offline itu harganya 500.000. Kalau kalian jual online itu harganya 450.000. Nah kalian tinggal sesuaikan saja berapa harga yang kalian patok, misalnya 500.000. Nah jadi total pesanannya ada ini 511.000 karena tadi ongkos kirimnya 12.000, kalian kasih kortingan 1.000 karena saudara kalian yang beli. Nah jadi pesanan yang dibayar itu segini sob. Nah maka kalau pembeli kalian sudah membayar lewat transfer, maka kalian tinggal klik simpan ini. Atau kalau COD kalian langsung simpan ini sob. Nah kita lihat daftar pesanan. Nah menunggu diproses. Nah sama, jadi kalian tinggal proses pesanan lewat big seller ini. Nah gimana, mudah bukan? Menjangkau pesanan manual juga. Nah kalau kalian adalah seorang supplier yang juga kalian buka paket reseller secara manual, kalian bisa manfaatkan big seller ini sob. Kalian tidak perlu repot nulis satu persatu di nota, kalian tinggal butuh buat di big seller, kemudian kalian cetak invoice-nya, cetak lain sebagainya ya. Jadi yang perlu dicetak kalian cetak saja untuk internal toko kalian biar tidak semrawut sob. Nah mungkin itu tadi adalah cara memproses pesanan lewat big seller. Nah dengan menggunakan big seller kalian bisa mengelola toko kalian atau toko online offline kalian secara mudah dan gampang. Nah mungkin cukup sekian dari saya. Nah mungkin minggu depan saya lanjut lagi di beberapa fitur penting lainnya di big seller sob. Nah jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan seputar dunia marketplace online. Nah mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.